warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arzana Mevia Kaisa dari kelas 3NA. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pendidikan demokrasi pada mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu demokrasi? Demokrasi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan kata lain, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang dimana rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam melakukan kontrol sosial. Sedangkan pendidikan demokrasi adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pendidikan demokrasi juga dapat dipahami sebagai suatu proses sosialisasi, internalisasi, dan aktualisasi konsep dan nilai-nilai demokrasi melalui proses pembelajaran langsung. Tujuan pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi biasanya diajarkan melalui mata kuliah kewarganegaraan dengan tujuan supaya nilai-nilai demokrasi dapat diaktualisasikan ke dalam kehidupan nyata dan mengembangkannya pada diri peserta didik, sehingga terbentuk pribadi yang memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Pengembangan nilai yang dimaksud agar mahasiswa dapat mencerna melalui akalnya dan menumbuhkan rasionalitas sesuai dengan kemampuannya, agar peserta didik dapat mencapai pengembangan penalaran moral seoptimal mungkin. Nilai-nilai demokrasi yang ditanamkan pada mahasiswa melalui mata kuliah kewarganegaraan, yang pertama adalah sikap demokratis. Sikap demokratis adalah sikap hangat kepada orang lain, menerima perbedaan dan keragaman orang lain, menghargai perbedaan pendapat, dan menjunjung tinggi serta menghormati orang lain. 2. Sikap toleransi. Toleransi merupakan suatu sikap menghargai dan menjunjung tinggi setiap hak-hak individu, baik hak beribadah sesuai kepercayaan masing-masing, hak mengumumkan pendapat, hak menjalin hubungan sosial dengan masyarakat, dan hak-hak lainnya. 3. Kebebasan mengemukakan pendapat. Kebebasan mengeluarkan pendapat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Selama ini, ruang kebebasan berpendapat dalam proses perkuliahan di mana mahasiswa selalu diberikan kebebasan berpendapat oleh dosen tanpa ada halangan dan tanpa batas waktu. Dan yang keempat, sikap mengutamakan kepentingan bersama. Mengutamakan kepentingan bersama merupakan suatu sikap mementingkan kepentingan orang ramai dibanding kepentingan diri sendiri. Peran perguruan tinggi dalam pendidikan demokrasi. Perguruan tinggi berperan sebagai pusat pengembangan berpikir kritis, menjadi miniatur demokrasi dalam lingkungan kampus, dan mencetak agen yang siap berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Perguruan tinggi juga berperan dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi melalui kurikulum dan kegiatan akademik. Peran organisasi dalam pendidikan demokrasi di Politeknik Negeri Sriwijaya. Organisasi mahasiswa merupakan salah satu lembaga yang dapat membantu dalam proses pembentukan sikap demokratis. Organisasi mahasiswa merupakan wadah bagi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan potensi, pembelajaran, dan pengabdian pada masyarakat. Selain itu, organisasi mahasiswa juga dapat membantu dalam proses pembentukan sikap demokratis dengan melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan politik dan pengembangan karakter. Di Politeknik Negeri Sriwijaya ini juga terdapat himpunan mahasiswa jurusan dan berbagai macam organisasi. Himpunan mahasiswa jurusan berperan dalam membentuk sikap demokratis sebagai partner kampus, fasilitator, dan pengembang kompetensi yang dapat membantu para anggotanya dalam meningkatkan sikap demokratis melalui kegiatan-kegiatan yang diadakan dan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan. Berbagai macam organisasi seperti UKM, BEM, dan BGPOL memiliki peran penting dalam membentuk sikap demokratis mahasiswa, antara lain memacu pola pikir mahasiswa agar berpikir secara kritis, disiplin, dan bertanggung jawab. Organisasi memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk berlatih dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis melalui kegiatan seperti debat dan diskusi. Hal ini membantu mahasiswa untuk memahami dan mengevaluasi berbagai perspektif yang ada dalam pembuatan keputusan, sehingga dapat membentuk sikap demokratis yang kuat. Organisasi juga dapat meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab mahasiswa dengan memberikan tanggung jawab yang berkaitan dengan kegiatan organisasi seperti menjadi ketua kelompok atau menangani tugas-tugas tertentu. Organisasi merupakan salah satu lembaga yang mampu memberikan sumbangsi yang cukup besar dalam pembentukan sikap demokrasi di Indonesia. Hal ini dikarenakan organisasi merupakan wadah bagi mahasiswa untuk berkumpul dan bertukar pikiran tentang berbagai masalah yang dihadapi.
Melalui pengembangan keterampilan berpikir kritis, pengalaman praktis dalam pengambilan keputusan, dan peningkatan kesadaran politik, organisasi mahasiswa dapat membentuk sikap demokratis yang kuat pada mahasiswa. Oleh karena itu, organisasi mahasiswa harus diakui sebagai salah satu faktor penting dalam pembentukan sikap demokratis. Bentuk penerapan demokrasi di lingkungan Politeknik Negeri Sriwijaya. Yang pertama, kebebasan berekspresi dan berpendapat. Sebagai mahasiswa, kampus adalah tempat di mana kita mendapatkan kebebasan dalam penyampaian pendapat, ide, kritik, dan gagasan secara terbuka, dan bebas memilih organisasi sesuai dengan minat kita. Kedua, pemilihan ketua organisasi mahasiswa. Setiap tahun, mahasiswa mempunyai kesempatan memilih ketua BEM atau himpunan jurusan. Proses ini menunjukkan bahwa suara semua mahasiswa mempunyai nilai yang sama. Dari sini, mereka belajar arti partisipasi nyata dan menentukan arah organisasi. Dan yang ketiga, aksi demonstrasi mahasiswa. Ketika suara di ruang formal tidak cukup, mahasiswa seringkali turun ke jalan. Aksi demonstrasi menjadi cara mereka menuntut perhatian atas isu penting, baik di kampus maupun nasional. Demonstrasi merupakan wadah perjuangan mahasiswa yang mewakili aspirasi masyarakat umum. Yang keempat, musyawarah dalam organisasi kampus. Tidak semua keputusan organisasi diambil lewat voting. Seringkali mahasiswa memilih musyawarah untuk mencari jalan tengah. Proses ini menumbuhkan rasa kebersamaan sekaligus keadilan bagi semua pihak. Dan yang kelima, penegakan aturan secara adil. Setiap mahasiswa memiliki kedudukan yang sama di hadapan aturan akademik dan tata tertib. Hambatan dan tantangan pendidikan demokrasi di Politeknik Negeri Sriwijaya. Hambatan. Yang pertama, partisipasi mahasiswa yang rendah. Mahasiswa mungkin menunjukkan motivasi rendah atau perhatian mudah teralih dalam proses pembelajaran yang bersifat politis atau kewarganegaraan, yang mencerminkan kurangnya kesadaran politik atau pemahaman konsep kewarganegaraan itu sendiri. Kedua, pengaruh eksternal dan polarisasi. Lingkungan sosial dan politik yang lebih luas, termasuk polarisasi politik dan penyebaran disinformasi di era digital, dapat masuk ke kampus dan mempersulit upaya membangun budaya kritis dan partisipasi aktif yang hebat. Ketiga, regulasi dan birokrasi kampus. Regulasi atau birokrasi institusi yang kaku kadang-kadang dapat membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi mahasiswa yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Keempat, ketidaksetaraan akses. Ketidaksetaraan akses terhadap informasi dan pendidikan politik yang ketidaksetaraan akses terhadap informasi dan pendidikan politik yang berkualitas di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di antara mahasiswa dari latar belakang yang berbeda, menjadi tantangan dalam menciptakan partisipasi yang setara. Tantangan. Salah satu tantangan serius yang dihadapi oleh sistem pendidikan demokrasi adalah globalisasi. Dalam berbagai aspek kehidupan yang bersifat multidimensi, globalisasi yang mempengaruhi gaya hidup sekurang-kurangnya ditandai oleh kuatnya pengaruh institusi dan lembaga sosial pada tingkat internasional ketika bersaing dengan negara-negara maju yang ikut mengatur perpolitikan, perekonomian, sosial budaya, dan pertahanan global. Isu-isu global seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup turut pula mempengaruhi kondisi nasional. Ilmu pengetahuan dan teknologi informasi komunikasi adalah membuat dunia semakin sempit dan transparan, seolah-olah menjadi satu kampung tanpa batas negara, yang berarti informasi mudah menyebar, komunikasi tidak terhalang jarak, budaya saling mempengaruhi, menggambarkan dunia sekarang yang terhubung seakan-akan batas negara tidak terasa karena globalisasi. Manfaat pendidikan demokrasi bagi mahasiswa. Yang pertama, membangun karakter demokratis. Pendidikan demokratis membantu mahasiswa untuk mengendalikan sifat egois, individualis, serta menumbuhkan sikap saling menghargai, empati, dan tanggung jawab. Yang kedua, meningkatkan partisipasi. Mempersiapkan mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi di lingkungan kampus dan masyarakat lebih luas. Yang ketiga, mengasah kemampuan berpikir kritis. Melatih mahasiswa untuk berpikir kritis dalam menghadapi isu-isu sosial dan politik, sehingga mereka dapat memberikan solusi dan berkontribusi pada perbaikan bangsa. Keempat, mempersiapkan pemimpin masa depan. Membentuk mahasiswa menjadi calon pemimpin yang memiliki karakter demokratis, menjunjung nilai-nilai peradilan dan kesetaraan, serta memiliki kemampuan untuk memimpin dengan santun. Dan yang kelima, memperkuat nilai dan moral. Memperkuat nilai-nilai moral seperti kejujuran dan keadilan, serta mengurangi potensi konflik dalam komunitas. Halo Kak, selamat siang. Sebelumnya saya dengan Kakak siapa? Oke, perkenalkan, nama aku Putra Zazalia dari jurusan Teknik Kimia, program studi D4 Teknologi Kimia Industri. Halo Kak, sebelumnya boleh perkenalan dulu nggak nih sama Kakak siapa? Kenalin, saya Dava dari jurusan Teknik Mesin. Menurut Kakak,
apa sih pendidikan demokrasi itu bagi mahasiswa? Jadi kalau menurut aku sih pendidikan demokrasi itu tuh proses pembelajaran yang membantu mahasiswa buat lebih memahami gimana sih cara berpikir dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Jadi bukan cuma politik aja, tapi gimana cara kita menghargai perbedaan, tahu hak dan kewajiban kita, terus bisa mengambil keputusan secara musyawarah, juga berani menyampaikan pendapat dengan cara yang baik. Terus pendidikan demokrasi mengajarkan kita buat bersikap kritis, transparan, terus mengajarkan kita juga buat memiliki rasa tanggung jawab sebagai bagian dari kampus kita tercinta ini, Polsri ini gitu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, menurut kakak seberapa penting sih pendidikan demokrasi ini bagi mahasiswa? Kalau menurut saya sendiri, pendidikan demokrasi itu tuh sangat penting buat mahasiswa Polsri karena di Polsri ini kan banyak sekali kegiatan berorganisasi seperti BEM, HMJ, UKM, terus yang semuanya itu berjalan dengan sistem musyawarah dan juga pemilihan. Tanpa pemahaman demokrasi ini, mahasiswa tuh jadi bisa salah dalam menyampaikan pendapat atau bahkan menimbulkan konflik. Selain itu, pendidikan demokrasi juga membantu mahasiswa menjadi pribadi yang lebih kritis dan berani, terutama saat ikut rapat atau berdiskusi atau forum-forum resmi di kampus. Nilai-nilai demokrasi juga tuh membentuk karakter profesional seperti jujur, terbuka, dan juga menghargai orang lain yang nantinya sangat dibutuhkan ketika kita masuk ke dunia kerja. Terus jadi intinya tuh pendidikan demokrasi ini bukan cuma bermanfaat untuk kehidupan organisasi, tapi juga untuk membentuk mahasiswa Polsri sendiri datang, bertanggung jawab, dan siap menjadi warga yang peduli terhadap sesama manusia. Oke kak, makasih ya atas pendapatnya. Menurut kakak, apa sih peran organisasi bagi pendidikan demokrasi? Kalau untuk yang seperti yang kita ketahui ya Mbak, bahwasanya demokrasi itu adalah kebebasan berpendapat. Jadi peran pentingnya kalau menurut saya pribadi itu penting banget. Kenapa? Dikarenakan organisasi itu merupakan wadah, dan juga selagi kita masih dalam lingkup ruang organisasi tersebut, kita bisa bebas berpendapat dan berpikir kritis. Itu yang saya ketahui tentang demokrasi. Kemudian untuk melatih berpikir kritis dan berpendapat itu dibutuhkan mental. Jadi balik lagi ke diri masing-masing sendiri, gimana cara kita komunikasi dengan orang lain, dan juga gimana cara kita berpikir kritis. Dan yang terakhir menurut saya itu yang paling penting, yaitu gimana keberanian kita nih dari diri kita sendiri untuk menyampaikan pendapat tersebut. Dikarenakan kalau kita pinter, kalau menurut saya juga kalau pinter itu percuma sih. Dikarenakan kalau misal kita pinter nih tapi kita nggak berani untuk nyampein pendapat tersebut, jadi ide kita tuh cuma ngestak di diri kita doang gitu sih Mbak. Oke kak, selanjutnya menurut kakak apa sih manfaat pendidikan demokrasi bagi mahasiswa? Yang kita tahu ya Mbak, bahwasanya sekarang tuh untuk mahasiswa itu diharapkan untuk dapat berpikir kritis, dan juga sekarang tuh lagi merdeka belajar Mbak. Jadi sebisa mungkin kita mahasiswa ini bisa melihat situasi baik itu politik maupun pendidikan untuk berdemokrasi. Dan juga Indonesia itu tentunya kan negara demokrasi tuh. Jadi kalau nggak dari kuliah, kapan lagi kita mau latihan untuk berani untuk menyampaikan pendapat kita. Dan juga bagi saya pribadi Mbak, ini pengalaman saya nih, pas saya pacaran dengan cewek yang kuliah maupun sama yang nggak kuliah, itu bedanya jauh banget Mbak. Dan juga kalau yang cewek udah kuliah tuh dia tahu nih kapan harus memposisikan dirinya. Kalau dia jadi misal di kandang harimau, dia harus jadi harimau. Misal kalau dia di kandang ayam, ya dia harus jadi ayam gitu. Beda dengan cewek yang nggak kuliah. Ini bukan menjatuhkan ya, tapi maksudnya sebagai contoh pribadi saya. Dan kemudian untuk selagi kita masih di masa kuliah, itu kan masa prime bisa dibilang Mbak. Jadi ya untuk masa prime itu kita tunjukin lah seberapa maksimal kemampuan diri kita sendiri. Itu aja sih. Terima kasih. Oke kak, terima kasih kak. Sama-sama. Kesimpulan dari wawancara. Dari wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan demokrasi bagi mahasiswa sangat penting karena membantu mereka memahami nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan berpendapat, musyawarah, menghargai perbedaan, dan berpikir kritis.
Organisasi kampus menjadi wadah utama untuk melatih kemampuan tersebut, dari keberanian berbicara, membangun mental, hingga kemampuan berkomunikasi. Mahasiswa juga belajar melihat situasi sosial, politik, dan pendidikan secara lebih kritis, serta membentuk karakter yang lebih dewasa, bertanggung jawab, dan siap terjun ke masyarakat. Masa kuliah dianggap sebagai masa terbaik untuk mengembangkan potensi diri, melatih sikap demokratis, dan membentuk pola pikir yang lebih matang melalui pengalaman organisasi maupun kegiatan akademik. Harapan dan pengembangan pendidikan demokrasi di Politeknik Negeri Sriwijaya. Harapannya, Polsri bisa terus mengembangkan pendidikan demokrasi melalui pembelajaran yang tidak hanya bersifat teori, tetapi juga praktik langsung di lingkungan kampus. Pengembangannya bisa dilakukan dengan kegiatan organisasi, forum musyawarah, pemilihan ketua himpunan, serta program-program yang melatih mahasiswa untuk berpendapat, bekerjasama, dan saling menghargai perbedaan. Dengan pengembangan tersebut, mahasiswa diharapkan menjadi lebih kritis, terbuka, dan bertanggung jawab. Selain itu, pendidikan demokrasi juga diharapkan mampu menciptakan budaya kampus yang transparan, inklusif, dan partisipasif. Pada akhirnya, mahasiswa Polsri dapat tumbuh menjadi pribadi yang berkontribusi secara positif di masyarakat maupun di dunia kerja.